permasalahan virus corona atau COVID-19 ini ternyata mungkin berdampak pada proses pelaksanaan haji di Arab Saudi. Jadi sampai sekarang pemerintah Indonesia masih tetap melaksanakan proses pemberangkatan jemaah, mulai dari pelunasan dari biaya perjalanan ibadah haji tahap pertama, dan sekarang sudah masuk untuk pelunasan untuk tahap kedua. Tahap pertama kemarin terjaring pertama jumlah jemaah itu 242 orang, tetapi yang melunasi 214 orang, meninggal 6 orang, kemudian menyatakan ditunda 20 orang. Jadi yang melunasi cuma 214 orang. Kemudian ada tahap kedua. Tahap kedua itu dimulai dari tanggal 12 sampai tanggal 20 Mei. Tahap kedua ini ada mahram terpisah. Mahram terpisah ini 4 orang, kemudian ada 2 orang itu sebagai pendamping keluarga, karena kemarin di tahap awal 2 orang itu terdeteksi sudah haji, tapi dikenakan istrinya berangkat, di mau tak mau dia harus diberangkatkan. Jadi mahram terpisah ini 4 orang tambah 2 orang yang ketinggalan di tahap pertama kemarin. Kemudian ada calon jemaah haji cadangan. Ini yang cadangan ini sebanyak 23 orang, dan itu juga diminta untuk melunasi. Ini besar kemungkinan juga akan diberangkatkan. Jadi masalah keberangkatan ini untuk pemerintah Indonesia yang mengurus haji ini tetap mengikuti prosedur. Kepastian berangkat atau tidak, atau jadi atau tidak pelaksanaan haji tahun ini, sampai sekarang kita masih menunggu informasi daripada pihak pemerintah Arab Saudi. Jadi kita belum bisa memastikan berangkatkah atau ditunda tahun ini. Itu belum bisa kita memastikan. Jadi masih menunggu informasi yang pasti dari pemerintah Arab Saudi, nanti koordinasi pemerintah Indonesia tentang pelaksanaan ini. Kita belum bisa mengira-ngira berangkat atau tidak. Cuman yang sekarang pemerintah Arab Saudi belum bisa menerima semua pelunasan biaya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana haji di Arab Saudi, baik itu mungkin pemondokan atau hotel, termasuk juga transportasi dan catering konsumsi. Jadi sampai sekarang kita belum dibayar. Jadi diminta kepada calon jamaah haji untuk tetap mempersiapkan diri untuk keberangkatan tahun ini. Jadi tetap menjaga kesehatan. Kemudian masalah manasik untuk calon jamaah haji yang bergabung dengan Yayasan KBIH, ini swasta, itu manasik sudah dilaksanakan, beberapa kali dilaksanakan. Tapi untuk pemerintah, baik manasik kelompok, ini pelaksanaannya adalah KUA, maupun manasik massal atau yang bergabung di kabupaten pelaksana Kementerian Agama, sampai sekarang kita belum ada juknis untuk pelaksanaannya. Ada memang semacam manasik melalui online. Nah, kita belum ada juknis itu apakah bisa dilaksanakan atau tidak, karena para jemaah-jemaah kita ini banyak yang sudah tua, dan mungkin dia tahu udah masalah itu. Nah, tinggal lagi nanti kalau memang pemerintah menginstruksikan ini wajib dilaksanakan, kita akan upaya laksanakan dengan melihat juknisnya yang efektif bagaimana, sehingga pelaksanaan manasik ini betul-betul ada manfaatnya bagi calon jemaah haji kita. Itu untuk persiapan keberangkatan
haji. Jadi, karena memang ini berkaitan dengan kondisi, situasi dan kondisi pandemi daripada virus corona yang sudah mewabah ini. Jadi pemerintah mewanti-wanti menghindari jangan sampai ada kerumunan massa, perkumpulan massa. Nah, kalau pemberangkatan jemaah dilaksanakan, otomatis itu mengumpul banyak massa. Baik mungkin mulai dari pelaksanaan manasik, keberangkatan, rapat atau pertemuan untuk karu dan karom, ketua regu atau ketua rombongan, kemudian berangkatan di asrama haji, pasti semuanya itu mengumpulkan massa, dan tentu ini akan rentan terkontaminasi oleh virus corona yang mewabah sekarang, yang sangat kita khawatir dan sangat kita takuti. Itu untuk sementara. Dikit bang. Sampai sekarang belum ada yang dari 242 orang kemarin, kemudian yang melunasi 214 orang, sampai sekarang belum ada informasi yang sedang melunasi, apakah dia meninggal atau mungkin menyatakan tunda, belum ada. Karena memang kepastian berangkatnya belum ada. Ini kalau yang sudah melunasi dah lihat.